Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami membuka hati sepenuhnya untuk Engkau, supaya Engkau yang berdaulat atas setiap kami secara pribadi, dan tidak ada yang kami sembunyikan. Bahkan tidak ada yang kami kerjakan di luar Engkau. Biarlah pada hari ini kami sepenuhnya, kami mau Tuhan supaya Engkau yang memperbarui setiap kami ya Tuhan, menjadi manusia baru, diperbarui menjadi sempurna, seperti Yesus adalah pribadi yang sulung, menjadikan kami menjadi saudara, laki-laki dan perempuan bahkan keturunan yang ilahi. Biarlah kuasa yang bukan daripada Tuhan boleh sepakat berdoa dalam nama Yesus. Dan kami ikat kuasanya, diperintahkan pergi keluar dari setiap kami semua, supaya semua firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan jatuh di tanah yang baik, dan firman itu boleh bertumbuh, berakar, berbuah ke dalam dan berlipat kali ganda. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan, terima kasih. Biar Kau boleh mengurapi hamba-Mu sepenuhnya. Biarlah hamba-Mu Tuhan disembunyikan di balik salib-Mu, yang nampak adalah Kristus, bukan hamba-Mu lagi Tuhan, sehingga perkataannya benar, dan semua pengurapan yang dari tempat yang matinya mengalir turun ke atas hamba-Mu Tuhan, supaya apapun yang kami dengar adalah Tuhan sendiri yang berkata-kata kepada kami semua. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih, haleluya. Amin. Terima kasih Pastor. Shalom. Hari ini kita bersyukur karena kita diberkati oleh hamba-hambanya yang sudah menyampaikan kesaksian dengan firman-firmannya yang sudah menguatkan kita semua. Dan saya hanya mungkin sedikit menambahkan ini karena sudah banyak ayat-ayat yang sudah disampaikan, termasuk kawan saya di depan ini. Ya, puji Tuhan. Saya ambil tema persembahan yang benar. Berarti ada persembahan yang sah. Saya sudah melayani Tuhan. Yang mau cerita ini bukan membanggakan, tapi justru saya ini merasa gagal. Merasa gagal dalam pelayanan. Kenapa? Ya, saya melayani sejak anak saya kecil. Kemudian saudara kasih dalam Tuhan sudah membangun 3 gereja. Ya, membangun 3 gereja, baik di daerah dan dulu Surabaya, dan gereja ini sempat buyar setelah diambil alih, gitu ya. Buyar gerejanya. Nah, saudara kasih dalam Kristus Yesus, saya mulai introspeksi setelah saya ada di tempat ini. Saya mengakui, setelah saya ada di TP, jujur saya introspeksi pelayanan saya. Ternyata sekian puluh tahun mungkin saya bangun pelayanan, itu motivasi saya clear. Jujur dah benar motivasi saya. Karena ada sesuatu, mungkin 50%, 50%. 50% itu daging, keinginan-keinginan hawa nafsu, 50% untuk kebenaran dan kerajaan surga. Dan saudara kasih dalam Kristus Yesus, waktu saya masuk di TP, jujur saya sendiri juga waktu itu juga masih gerak, belum bisa. Sampai ada sebuah kelas dan saya harus mundur. Sampai suatu saat saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan bentuk saya dan saya harus kembali. Bapak Ibu saudara kasih dalam Kristus Yesus, saya tahu bahwa saya memberi pelayanan atau persembahan yang tidak benar. Hari ini saya mau katakan bahwa pelayanan saya ini belum 1 tahun. Jadi saya mulai mengatakan bahwa pelayanan saya hari ini belum 1 tahun. Itu yang benar. Yang lain itu tidak benar semua. Karena separuh di dunia, separuh di kerajaan surga. Jadi mau kemana ini? Tarik menarik nggak akan sampai saudara kasih dalam Tuhan. Jadi saya baru belum sampai 1 tahun. Saya membenahi pelayanan ini. Makanya
saya berusaha untuk tidak mau keluar kalau tidak berdampak. Tidak mau keluar karena kita ini jadi garam, kita ini jadi terang. Kata Paulus, kita jadi bau harum, kita ini menjadi suratan yang terbuka. Bukan masalah hebatnya pelayanan, bukan masalah kita ini dipakai Tuhan yang luar biasa, bukan masalahnya banyaknya jiwa yang kita bawa. Tapi kalau jiwa yang kita bawa ini kita ada bawa dengan sebuah tendensi, yaitu ada motivasi, maka pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Jangan main-main. Paulus bilang, sampai aku yang melayani, aku yang terbuang. Aku berjuang begitu rupa supaya aku melayani, aku juga dapat tempat yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Hari ini saudara kasih dalam Tuhan, saya mau bicara tentang ibadah, kemudian saudara kasih dalam Tuhan penyembahan, kemudian doa. Persembahan yang benar mengenai ibadah, mengenai pujian dan penyembahan, dan mengenai doa. Ini esensi dalam hidup, dalam ibadah. Jadi kalau kita beribadah pasti ada pujiannya, ada doanya, ya toh. Kemudian saudara kasih dalam ini ibadah juga pasti doa, pujian. Ibadah itu ada doa dan pujian. Kalau firman itu dari Tuhan. Kalau pujian, penyembahan dan doa itu kita kepada Tuhan. Firman itu Tuhan kepada kita. Tapi kadang-kadang firman juga bukan dari Tuhan, bisa datang kepada kita. Karena apa? Ada titipan-titipan yang lain waktu menyampaikan firman Tuhan. Ini yang kita jaga, jangan sampai ada titipan dari hidup kita sendiri, dari kebutuhan kita sendiri, dari sesuatu yang kita ada pada diri kita, kita titipkan waktu kita berkhotbah. Karena firman ini bisa diselewengkan. Bisa. Saudara kasih dalam Kristus Yesus, jangan sampai. Karena kita semua kepingin ketemu Tuhan Yesus. Amin? Setuju? Semua kita kepingin. Kita berkorban begitu rupa agar kita bisa ketemu dengan Tuhan. Jangan sampai kita sudah berkorban begitu rupa dan kita tidak ketemu dengan Tuhan. Makanya Paulus berkata, aku berjuang juga. Aku berjuang. Aku mawas diri supaya nanti aku yang beritakan. Jangan aku yang terbuang, tapi aku juga masuk ke surga. Itu sekelas Paulus. Apalagi kita. Sekelas Paulus saja berkata, aku ini lari begitu rupa, berjuang begitu rupa, supaya jangan sampai aku yang memberitakan Injil, aku yang ditolak, aku yang terbuang. Karena itu aku berjuang begitu rupa. Apa yang diperjuangkan dalam hidup? Nah, ini yang harus kita bahas hari ini ya. Puji Tuhan saudara, kita baca Roma pasal 12, langsung saja Roma 12 tentang ibadah. Roma 12, ibadah itu bukan sekedar kita kumpul begini. Ibadah bukan sekedar ada pujian. Ibadah bukan sekedar ada doa. Ibadah bukan sekedar ada firman lalu selesai. Tapi satu tanggung jawab yang Tuhan harus kita melakukan dalam hidup ini. Roma pasal 12 kita baca ayat yang ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Ini kita bicara tentang ibadah dulu ya. Nanti setelah itu kita bicara tentang pujian penyembahan, baru itu kita bicara tentang doa. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya apa? Kita mempersembahkan tubuh sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah apa ibadahmu yang sejati. Kita punya ibadah hari ini sudah sejati atau belum? Kata ibadah sejati itu murni. Ya, tanpa campuran, tulus, ya, ibadah yang tulus, ibadah yang murni itu kata sejati. Nah ternyata ibadah yang sejati itu apa? Bukan nyanyinya, bukan dilarang nyanyinya, bukan tak boleh berdoa, tapi ibadah yang sejati, ibadah yang murni, ibadah yang kudus, yang tulus itu apa? Mempersembahkan apa? Sudahkah tubuh ini kita persembahkan kepada Tuhan? Atau saudara kasih dalam Kristus Yesus, kita datang di tempat ini, kita memuji, kita menyembah, kita berdoa, tapi tubuh ini belum kita persembahkan, masih dipakai oleh iblis. Waktu keluar dari tempat ini, di rumah eker-ekeran sama nyonya, sama anak,
sama tetangga. Kehidupan kita ini belum dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau sudah dipersembahkan kepada Tuhan, maka saya percaya bahwa kita berubah akal budi kita. Ya, ayat yang kedua, berubah akal budi. Karena di dalam jiwa itu ada akal budi atau pikiran, ya, pikiran, kemauan dan kehendak. Berubah. Berubahnya kemana? Semuanya dibawa kepada firman. Jadi kita mesti harus mempersembahkan. Ibadah itu mempersembahkan. Waktu kita datang dalam ibadah ini, berarti tubuh saya ini, saya panggang ini. Ya, panggang di atas apa? Mezbahnya. Dulu kalau orang mau bawa pengampunan dosa, mau bawa sesuatu kepada Tuhan, itu lewat lembu, kambing, domba, burung dara, itu dibakar. Persembahan itu menyakitkan, gak enak, tapi suka ndak suka, kita harus ada di atas mezbah bersembah, harus berubah. Makanya saya katakan bahwa puluhan tahun saya melayani, itu bukan saya melayani, saya bangun pelayanan dengan sebuah motivasi, tapi mulai beberapa bulan ini, saya mau katakan Tuhan, saya tidak mau bangun pelayanan seperti itu. Saya tidak menawarkan mujizat, saya tidak menawarkan lagi perpuluhan, saya tidak menawarkan lagi persembahan apapun. Saya menawarkan kepada jemaat, persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Kalau hidupmu kamu persembahkan kepada Tuhan, saya percaya Tuhan ada dalam hidupmu dan hidup kita dalam Tuhan. Maka saya percaya apapun yang menjadi kebutuhan, Tuhan akan berkati. Itu kuncinya saja. Kalau enggak kita diberkati setan. Kenapa? Kalau kita ibadah ini, setan pun ada. Coba baca. Dia pakai ayat setan. Ayub pasal yang ke-1, ayat yang ke-6. Jadi hari ini ya, kita datang di sini nih, ya, ini setan ada di sampingmu. Coba baca firman Tuhan, Ayub pasal 6, pasal 1 ayat 6 dan ayat 7. Setan ada di sini. Ada yang di bawah Tuhan, tidak usah dengar firman Tuhan, ngantuk. Ada yang kemudian ingat masakan di rumah. Kemudian ada yang ingat, pokoknya kompor saya sudah mati apa belum. Ya. Ada yang ingat dompet saya kok tinggal sekian ribu gitu kan. Pikirannya enggak fokus. Coba baca Ayub pasal 1 ayat 6. Di sini enggak ada. Di sini fokus semua. Amin. Kalau enggak, lihat aja nanti. Akal budimu udah berubah, dibawa sama setan, ya. Coba ayat 6, coba kita baca sama-sama. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah kepada Tuhan. Ibadah ini, ibadah datang anak Allah kepada Allah itu mereka beribadah, ya. Sama seperti kita ini. Suatu hari, hari Kamis, tanggal 13 di sini datang anak-anak Tuhan beribadah kepada Tuhan, ya. Terus apa? Di antara mereka datang juga. Oh, iblis ada di sini loh. Iblis ada di sini. Ada yang dongkol, pasti dongkol hatinya, gitu kan. Masih marah-marah, gitu kan. Di sini nggak ada. Coba lihat mukanya, kayak bulan cap gome semua. Ya. Iblis ada loh di sini. Makanya waktu dia datang waktu gereja, di dalam gereja dia ada, di persekutuan dia ada. Di mana anak Tuhan beribadah, di situ dia ada. Makanya saudara kasih dalam Kristus Yesus, kalau di luar sudah itu boloe gitu loh. Kalau di luar ibadah, di luar gereja itu bolo-bolonya harus. Tapi kalau di gereja, dia mau cari supaya kita jadi bolo-bolo, bukan lagunya bolo-bolo gitu ya. Makanya kalau ngantuk-ngantuk itu setan ya. Itu bukan Tuhan ada pernah ngantuk. Kalau pikirannya melayang-layang di sini, tubuhnya di sini, tapi pikirannya ke sana ke sini gitu ya. Itu setan. Sudah tahu itu setan. Ada pikirannya masih di luar? Atau di sini semua? Sini semua. Pikiran semua. Masih dengar firman? Ditanya sama Tuhan. Ayat yang ke-7, coba ayat 7. Ayat 7. Ini dia pakai ayat loh. Tuhan itu juga matanya menjelajah bumi, dia juga menjelajah gitu loh. Nah, coba. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Dari perjalanan mengelilingi
ke Geraha Family, habis Geraha Family mau ke Pare, dari Pare mau ke Kediri, dari Kediri mau ke dikelilingi saudara. Bumi dikelilingi. Dari sini nanti dikelilingi lagi ke Mojokerto, ke tempatnya Pak Tommy gitu kan. Perjalanan mengelilingi. Wah, dari Baru sih. Dari Baru ke Ngagel gitu ya. Iya, dikelilingi saudara. Jadi dia itu maha hadir juga. Dia ada di segala tempat. Kapan dia hadir? Waktu kita doa pagi. Doa pagi itu kan tadi Pak, doa itu ada ngantuk-ngantuknya Pak. Kadang doa malam. Doa malam itu aminnya pagi saudara. Koming gitu. Koming jam 4. Tubuhnya dalam doa gitu. Banyak dulu teman-teman kalau doa malam, ayo doa malam. Doa semalam-malaman. Seperti Yesus doa semalam-malaman. Haleluya. Tiba-tiba dia sudah, bukan dia nangis. Kita pikir dia nangis. Ternyata air liur keluar. Saking menikmati hadirat Tuhan. Di sini tidak ada. Kalau di sini sudah mulai ngantuk-ngantuk, jauh. Setan tidak ada di situ. Lo iblis loh, datang mengelilingi. Dia bukan mengelilingi bumi, dia mengelilingi orang yang suka berdoa, orang yang suka beribadah. Oh, kalau di sini dia lihat, oh semua baik-baik. Tak tunggu di rumah. Di rumah tiba-tiba kegiran saudara kesatuan. Mari kematian dari sini pulang ke rumah. Bukan lagi tubuh yang dipersembahkan, tapi yang dipersembahkan mulutnya. Ada seorang bapak bilang begini pada saya, Pak, bagaimana saya mau bertobat Pak? Istri saya Pak, kalau di gereja itu diangkat tangan, kalau kakinya bisa diangkat juga kakinya. Dia joget, pokoknya dia nyanyi itu semua itu kalah. Wah, dia puji Tuhan luar biasa. Tapi kalau pulang di rumah pembantu terlambat buka pagar saja, itu kambing, itu binatang monyet, itu binatang babi, itu binatang semua keluar. Di sini tidak ada. Tidak ada yang ngaku. Bagaimana pembantunya, bagaimana orang di dalamnya, bagaimana suaminya bertobat. Dia bilang, aku tidak mau ke gereja Pak. Ternyata gereja tidak bisa mengubah seseorang. Kenapa? Karena ada setan di gereja. Di sini nggak ada setan, nggak boleh kita izinkan setan masuk. Amin. Ada ponaannya sama cucu-cucunya ada di sini. Ponaan dan cucu-cucunya ya katanya. Ya, jadi kenapa saudara kasih dalam Tuhan dia pakai ayat loh, dia berjelajah. Kan kita ingat tuh, firman Tuhan katakan Tuhan juga menjelajah tuh. Di dalam 2 Tawari pasal 16 ayat 9, mata Tuhan menjelajah bumi. Iblis juga menjelajah bumi. Jadi tidak mau kalah, ada saingan. Makanya kemudian bilang, kita punya saingan. Tapi kita tidak boleh kasih kesempatan sama saingan kita. Kita harus kalahkan dia. Tubuh ini tidak boleh dipakai oleh saingan kita. Amin. Tubuh ini kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tubuh yang hidup kalau sudah mati tidak perlu saudara kasih dalam Tuhan. Dikeludung aja masuk tanah. Tapi tubuh yang masih hidup ini masih ada jiwa, yang masih ada roh, harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Makanya yang dibaca oleh Pak, saya ini suka pakai koming. Jadi kalau ada nama yang disebut Pak Stephen itu saya jadi lupa gitu kan. Saya koming yang paling saya ingat. Jadi kalau koming tadi sampaikan tentang ayat jangan balas kejahatan yang kejahatan. Ya. Saudara kasih memberi makan pada musuh. Nah itu dia. Ada kita hadapi orang-orang yang mencekno gitu lah ya. Saya ini baru dulu dia tuh mencekno wong kira kita itu kepingin membantu tapi wong ini mencekno gitu loh gitu. Mencekno. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Isi kebaikan kejahatan. Kalau masih marah itu dagingnya belum dikorbankan. Jadi saudara kasih dalam Kristus Yesus, saya percaya kalau kita ini penuh dengan damai. Ya tadi rumah tangga itu air tentram itu, aduh rasanya itu sudah surga di bumi. Amin.
suami istri udah berantem. Saya bilang sama dia, senyum dulu sama istri saya. Hari ini hari yang luar biasa. Kalau kita mulai dengan senyum, waduh, senyum saja sudah membuat hati suaminya, aduh, luar biasa, istri sudah saja. Ya, tapi kalau sudah mukanya sudah seperti pisang yang berliku-liku gitu ya, sudah agak lonjong, saudara dikasih dalam Tuhan. Rasanya ini kayaknya bukan kerajaan surga ini, ada kerajaan-kerajaan yang lain. Kita semua harus begitu ya, amin. Damai. Semua, saya percaya, di mana ada damai sejahtera, Alkitab katakan diperintahkan berkatnya di situ. Tapi kalau kita hidup ini penuh dengan masalah, ya, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Biar Tuhan dapat persembahan. Tiap hari kita persembahkan. Kalau dulu persembahan, kemarin saya lihat penjelasan, saya belum pernah menjelaskan itu, tapi Pak Kom menjelaskan tentang 1 Tawari pasal 29. Bagaimana Daud ini kecintaannya dia terhadap rumah Tuhan atau baitnya Tuhan. Dia persembahkan emas. Itu emas itu 3.000 talenta. 1 talenta itu 34 kilo. Nah, berarti berapa karat? Salam 1 karat aja itu 1 gram aja sudah 800.000 yang 24 karat. Ini emas asli. Emas asli itu jumlahnya berapa ya? 10.000 lebih. Itu dikalikan saudara Tuhan. Pokoknya dihitung sama Pak Kom karena dia hitung-hitung supaya kita ini mengerti tentang kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Itu sebesar 300 triliun. 300 triliun itu dari hartanya dia persembahkan kepada rumah. Kalau kita baca lagi ke bawah lagi, ada kepala-kepala lagi mereka membawa. Itu 3.000 talenta, 5.000 talenta. Itu berapa lagi? Itu dengan perak semua. Saudara kasih dalam Yesus yang dia bawa ke sini. Bahwa kalau dulu mereka harus persembahkan sejumlahnya besar. Tuhan tebus dengan dirinya sendiri. Saudara kasih dalam Tuhan sehingga kita tidak perlu lagi membawa jumlah yang besar. Kalau seandainya keselamatan itu hanya bergantung pada orang yang kaya, maka kita ini tidak akan diselamatkan. Kita tidak salah, karena kita tidak bisa bayar Tuhan dengan uang kita. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, harga kita itu jauh lebih apa yang dipersembahkan oleh Daud. Kenapa? Nyawa kita itu harganya sesuai darahnya Yesus. Darah Yesus itu harga saudara. Dan Tuhan tidak memandang kaya miskin. Harganya sama dia bayar. Buat orang kaya harganya sama, buat orang miskin harganya sama, sehingga kita semua ini sama menjadi pemilik surga. Jadi kita tidak usah berkecil hati dengan orang kaya. Waktu saya mendapat pengetahuan ini kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Waduh, sudah. Jangan bersedih untuk bagi kita yang kekurangan. Bagi kita yang mungkin merasa miskin. Kita dapat kasih karunia yang sama. Penebusan Tuhan itu bukan buat orang kaya saja, tapi penebusan Tuhan itu buat Anda dan saya. Kasih tepuk tangan dulu buat saya. Jadi kita layak. Oke, saya mau sharing lagi lanjut ayat-ayatnya, tapi saya lihat waktunya berjalan terus. Jadi kalau saya sharing lagi, nanti waktunya habis. Jadi saya lompat pelacak ya. Jadi pokoknya ibadah sejati kita harus garis bawahi, itu intinya. Yang saya tekankan intinya, persembahkan tubuhmu ya, sebagai persembahan hidup kepada Tuhan ya, yang kudus, yang benar, yang suci kepada Tuhan. Kalau enggak percuma ya, kita boleh berkoar-koar. Nanti kalau saya khotbah di sini, iblis kan ada di sini, dia lihat saya ini. Dia lihat, makanya waktu saya khotbah di sini ini iblis lihat. Semua kata dikata setuju toh tentang Ayub pasal yang ke-1 ayat 6. Kalau saya khotbah ini, saya khotbah bicara tentang kebenaran, terus saya tinggal dalam dosa, kira-kira apa? Mudah? Yakobus pasal yang ke-1 ayat 22 berkata, hendaklah engkau menjadi pelaku-pelaku kalau tidak, engkau menipu dirimu sendiri.
Jadi saya ini penipu. Saya ngomong firman tentang kebenaran. Saya ngomong firman Tuhan tentang pertobatan. Saya ngomong tentang persembahan hidup saya kepada Tuhan. Tetapi saya tidak melakukan. Saya ini munafik. Munaf. Jadi iblis lihat. Dia ketawa sama saya. Lu ngomong apa? Kalau kita masih merasa tertuju, itu bagus. Tapi kalau kita udah double, soalnya ada pendeta yang double. Suatu waktu saya katakan kepada pendeta, Pak, Bapak ini masih hidup dalam keadaan begitu, bisa khotbah. Tantang mereka ke depan berdoa. Saya bilang transfer loh, Pak. Oh, dia bilang begini. Tak kala kita naik mimbar, itu sudah bagian Tuhan, bukan bagian kita lagi. Loh. Jadi dia naik ke mimbar itu dalam keadaan yang saya tahu dia berdosa. Tapi dia bilang, itu Tuhan sudah ambil alih dan membela firman-Nya. Bahaya. Dan dia masih hidup di dalam dosa. Tapi dia masih menyampaikan firman Tuhan. Karena dia punya pernyataan bahwa Tuhan membela firman-Nya. Tak kala dia menyampaikan firman-Nya. Makanya saudara kasih Tuhan, betul yang kita singgung tadi Matius pasal 7. Dan kemudian kemarin bilang begini, jangan sampai dia berterus terang nanti kalau kita sudah mati. Lebih baik dia berterus terang hari ini, Joni kamu munafik. Lebih baik. Joni kamu ini najis. Joni kamu ini jahat. Lebih baik hari ini Tuhan berterus terang. Daripada setelah kita mati baru dia berkata, pada waktu itu aku berserah. Aku tidak kenal engkau, hai engkau pembuat kejahatan. Aku sudah berseru Tuhan. Aku sudah bernubuat Tuhan. Aku sudah mengadakan mujizat Tuhan. Aku sudah melakukan apa yang dahsyat-dahsyat. Tuhan tidak tertarik dengan hal dahsyat. Sekali lagi kita bawa jiwa. Kalau dulu saya bawa tawarkan mujizat. Bu, kalau ibu percaya, Tuhan itu maha mujizat. Tuhan itu maha memberkati. Ibu pasti diberkati. Usaha ibu akan naik, bukan menurun Tuhan. Dijadikan kepala, bukan jadi ekor. Tingkap-tingkap langit dibukakan, akan diberkati. Tawarannya tawaran yang manis-manis. Doa. Ibu taat memberi, nanti ibu akan berlipat-lipat diberi. 30, 60, 100. Setelah saya tahu, udah bujui, wah, ada Tuhan, ampuni hamba-Mu Tuhan. Dulu aku udah tahu, tapi itu firman. Tapi ternyata bujui. Sehingga motivasi jemaatnya apa? Yang dikejar bukan dari keselamatan, yang dikejar bukan pertobatan, yang dikejar bukan hidup baru. Tapi yang dikejar itu adalah apa? Bertobat. Kalau kita hari ini ada seperti itu bertobat, kita bertanggungjawabkan satu jiwa, kita bertanggungjawabkan yang Tuhan. Kita bawa kemana? Kan Tuhan mau supaya kita bawa kepada Yesus. Mereka hidup berubah, bertobat, dan mereka jadi saksi. Karena kita kata tadi jadi terang tuh. Matius pasal 5 ayat 6. Mereka melihat perbuatan-perbuatanmu dan mereka memuliakan tuh perbuatan-perbuatanmu. Berarti dari kita ini harus ada perubahan. Sama-sama kita setuju untuk berubah. Amin. Tidak boleh. Saya ini pendeta, jadi saya tahu bahwa hidup saya ini tak benar. Jadi saya baru jadi pendeta. Ini baru jadi pendeta, Pak. Ini belum 1 tahun saya jadi pendeta. Rudi saya belum jadi pendeta, ini belum 1 tahun, Pak. Jadi saya masih belajar, Pak. Ini saya masih berguru. Jadi saya belum 1 tahun jadi pendeta. Tidak ada yang saya banggakan. Makanya kalau ada pendeta membanggakan, saya puluhan tahun itu, saya bilang saya di situ dulu. Saya sudah penginjilan kemana-mana, saya di situ juga gitu. Saya bangga dengan itu. Sekarang malah itu menjadi menjadi bau yang menjijikkan. Kenapa? Saudara kasih dalam Kristus Yesus. Kita setuju baik Tuhan. Ya, amin. Jadi kita harus perbaiki. Kita baca dulu Yeremia pasal yang ke-7. Ini Yeremia ini saya baca dan saya renungkan. Saya baca terus-terusan. Waduh, ngeri juga ini ya. Yeremia pasal yang ke-7. Kita baca Yeremia pasal yang ke-7. Mulai ayat yang
3 ya. Ayat 3. Kita mulai baca. Beginilah firman Tuhan, semesta alam Allah Israel. Yang disuruh apa? Sama-sama baca. Perbaikilah ya. Perbaikilah tingkahlah dan apa perbuatanmu. Maka aku akan bersama-sama. Kira-kira kalau tingkah laku dan perbuatan kita ini kita tidak perbaiki, Tuhan diam enggak? Enggak. Kita setuju bahwa ini perjanjian lama ada baiknya. Tetapi dalam perjanjian baru kita tahu bahwa 1 Korintus 6 ayat 19 sering kita dengar itu, tidak tahukah kamu bahwa kamu itu adalah bait Roh dan Roh Kudus itu tinggal dalam kita ya. Dan dia bukan karena usaha kita, tapi oleh karena Tuhan yang sudah membayar kita dengan darahnya, harga yang mahal. Jadi kita setuju bahwa bait Allah ini sekarang ini bergeser bukan lagi kebangunan kepada kita. Tuhan bilang, perbaikilah apa tingkah laku. Ayat 4 coba. Ayat 4. Ya, bunyinya begini, jangan percaya kepada apa? Perkataan dusta. Yang apa? Bunyinya bagaimana? Yang menyampaikannya bagaimana? Ini bait Tuhan. Bait Tuhan. Bait tuh kan orang pakai untuk sini bait Tuhan. Dan akhirnya saudara kasih dalam Tuhan diarahkan kita untuk membangun bait itu, sedangkan hamba Tuhan yang baru hidup di dalam dosa. Saya bukan mencela, tapi karena kita ini satu perguruan di dalam kependetaan, jadi kita maha tahu saudara kasih dalam Tuhan. Dan kita sering mendengar ujung-ujungnya saudara kasih dalam Tuhan, ada pendeta dan pendeta ribut, antara orang tua dan anak, saudara bersaudara ribut hanya gara-gara apa? Satu, masalah persembahan. Saudara kasih dalam Tuhan, ngeri. Nah, kita coba lompat di ayat yang ke ini. Ayat 9-10. Dikatakan begini. Ayat 9-10. Kita baca 9-10 ya, di sini ya. 9-10. Ya. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian ayat 10. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang kecil. Saudara kasih dalam Tuhan baru aja mencuri, berzina, baru saja saudara kasih dalam Tuhan membunuh, baru saja persembahan dan lain sebagainya kita sebut aja, ada pencemaran, ada perbuatan jahat, ada perbuatan macam-macam dilakukan. Lalu imamnya berkata, mari datang, berdiri di hadapan Tuhan, berseru dan berkata, kita ini selamat. Kan lucu tuh. Saudara, kalau kita mau selamat tidak ada jalan lain. Alkitab katakan tanpa kekudusan kita tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan. Suka dan suka, mau dan mau, kita bertobat. Saya bilang sama istri saya, kita harus berubah. Tidak bisa kalau kita berubah. Soal pelayanan gampang, kalau Tuhan mau kirim jiwa-jiwa itu gampang. Tapi Tuhan mau lihat kita jadi garam dah, kita jadi terang dah. Jangan-jangan Alkitab katakan karena kita mereka kecewa. Roh akan berkata, karena kamu, pasal 2, karena kamu akhirnya mereka kecewa. Kenapa? Karena melihat perbuatan. Sehingga gereja itu pindah-pindah saja. Dia kecewa kepada sama pendeta A, dia lari ke pendeta B. Dia kecewa lagi pendeta B, dia lari ke pendeta C. Sakit hati sama pendeta C, dia lari kecewa, dia lari lagi ke pendeta D. Jadi gerejanya berputar-putar. Di sini tidak ada jemaat yang kecewa terus lari pendeta sana sini. Amin. Sini semua hatinya beres. Amin. Kok kurang keras ya Pak? Kayaknya kok. Saya curiga Pak. Kalau saya mau berubah, saya percaya kita semua mau berubah.
Sudah, tidak usah mikir berkat. Alkitab katakan, cari dahulu kerajaan Allah. Ada mana ada Tuhan, cari kebenaran. Cari benar dulu. Apa yang lain akan ditambahkan. Bukan saya tidak ada masalah, saya tidak ada masalah. Tapi saya itu kayaknya masalah bukan menjadi masalah lagi gitu. Kenapa kita taruhkan Tuhan di hati kita? Amin. Amin. Maksudnya khotbah ini baik Allah nanti akan terus. Oke, saya lompat lagi yang kedua. Bicara tentang penyembahan. Ya, pujian penyembahan. Kita baca di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat. Kita lompat tinggalkan tentang ibadah. Jadi kita sepakat ya, mulai hari ini tubuh kita persembahkan untuk Tuhan. Tubuhnya masih hidup loh ya. Kalau sudah mati nggak ada waktu lagi untuk persembahan. Udah langsung menghadap tata pengadilan, nantinya mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing. Tapi kita masih hidup ini, masih ada kesempatan. Ya, tadi saya dengar teman saya mengatakan, waduh kita ada teman pendeta meninggal. Ya, meninggalnya saudara kasih dalam Tuhan, tinggal penghakiman saja. Kita tahu jalan hidupnya dan saudara kasih dalam Tuhan. Wah, mudah-mudahan selamat. Mudah-mudahan. Itu kata mudah-mudahan hamba Tuhan, karena kita mengerti kata mudah-mudahan selamat. Jangan sampai kita juga mudah-mudahan. Kita pastikan bahwa kita selamat. Agar kita dipanggil Tuhan. Amin. Ya, setuju? Amin. Nanti semua berubah. Nanti di rumah berubah semua. Amin. Sebab iblis ikut ke rumah juga. Orang-orang beriman ikut ke rumah. Di sini dia nggak bisa pengaruhi kita. Di rumah nanti dia ganggu, dia cekel kita. Nanti kalau di rumah masih berantem, iblisnya menang sudah. Karena iblis kan berjelajah, dia ikut sampai di rumah. Dia ikut sampai ke Ngagel, dia ikut sampai ke Baru, dia ikut sampai ke Embong Purnomo, dia ikut sampai ke Citralem. Dia ikut ya ke Dharma, di mana Bangun Lembaga, ya ke Dukung Pukang. Semua dia ikut, Pak. Nah, dia ikut. Dan sampai di sana apa yang amin. Pokoknya diikuti, iblis itu ada di mana-mana, maha hadir ya. Ikut ke Amerika enggak? Ikut kan? Loh, dia menjelajah bumi ya? Alkitab katakan menjelajah bumi, jadi di Amerika juga ada. Bukan pasti ikut berarti. Ikut, tapi beliau sudah dekat dengan Tuhan ya, hidup untuk Tuhan. Jadi baca firman terus. Amin. Haleluya. Jadi kita hari ini komitmen bersama. Ya, saya bilang sama Nyonya, kalau kita dapat tobat buat apa? Wis kerja jadi pendeta lah. Mencari bantuan lo di rumah saja lah. Di rumah juga kita makan kok. Doa saya kalau nggak usah jadi hamba Tuhan. Capek kita kalau hanya menjadi orang-orang yang munafik gitu ya. Capek. Kita ngomong firman tapi kita sendiri tidak melakukan. Capek, munafik. Nggak usah lah jadi pendeta-pendeta. Kalau kita jadi pendeta harus serius kita jadi pendeta. Amin. Saya duluan. Jadi saya bilang saya duluan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, saya jadi pendeta baru 6 bulan. Jadi baru 6 bulan masih belajar. Jadi baru 6 bulan. Kalau ada yang bilang puluhan tahun, ada mungkin sudah ratusan tahun, wah itu luar biasa. Jadi kita bisa ketawa, wah luar biasa. Luar binasa bagi lama-lama. Oke, berarti apa Yohanes 24. 23-24. Biar katakan ya, tapi harus lakukan. Ketawa-ketawa di sini terus sampai di rumah marah-marah ya, sama aja kalau gitu kan. Ayo 23. Ya kita baca ya sama-sama. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar. Menyembah Bapa dalam sebab Bapa mendaki penyembah yang demikian. Kita berhenti dulu situ. Penyembah dengan penyembahan itu ada bedanya. Penyembah itu siapa? Pribadi kita. Oh, penyembahan itu apa? Pujian yang dinyanyikan oleh Bu Ulan tadi. Ini penyembahannya. Tapi penyembah itu saya dan saudara. Ini cari apa? Penyembahan atau penyembah? Penyembah. Setuju toh? Yang dicari itu Tuhan itu penyembah, bukan puji. Nah penyembah apa? Penyembah benar. Kalau hidupmu sebagai penyembah mudah benar, tak usah jadi penyembahan. Tadi lagu apa nyanyi? Hidupku menjadi penyembahan di hadapan Tuhan. Hidup pujian dinyanyikan oleh Gula. Jadi untuk pemuji, termasuk saya, Pak Rudi, Bu Bulan, jadilah penyembah benar dulu sebelum kita membawa penyembahan kepada Tuhan.
Kalau kita membawa penyembahan saja, hidup kita tidak menjadi penyembah yang benar, iblis guyu. Dia lihat, kan lo baru berbuat dosa, mari marah-marah nyanyi. Ya toh? Mari melakukan dosa, cemar, najis, nyanyi. Saya mengatakan itu terjadi. Itu terjadi. Mari lakukan kecemaran, kenajisan, nyanyi. Dulu sering terjadi seperti itu. Kata Karmarawan ke sana, Pak. Soalnya nggak tershooting, Pak. Lupa, Pak. Soalnya saking sebaru itu ya. Semangat Gaspar. Saking semangat, Pak. Ini kamera mesti bergoyang-goyang, Pak. Jangan dia begini. Kayaknya kita jadi pokoknya jadi kaku, Pak. Jadi kita harus begini terus, Pak. Minta Pak pastiin kamera juga bisa bergoyang-goyang. Rekamannya tak kirim kamera. Kalau pendeta sudah semangat, TV ya sudah bisa sama-sama dengan jemaat semangat, itu dia bisa lari sana, dia bisa lari sana. Ada pendeta langsung turun ke bawah, langsung Bapak mesti harus tarik ke sana lagi. Karena ada pendeta sudah turun ke bawah, lari ke sana. Jadi kita berdoa supaya ada kamera lari ke sana, lari ke sini. Tapi ada kamera Tuhan, itu tidak pernah pas pasti. Kita di mana saja, kameranya Tuhan selalu ada. Amin. Dilihat loh. Itu yang harus kita tahu, bahwa kameranya Tuhan itu lihat kita di mana saja. Mau terselubung di dalam lubang sekalipun, dia tahu apa yang kita lakukan. Jadi penyembah ini harus benar. Kapan Lucifer jatuh? Dia kan penyembah. Amin. Lucifer itu ada 3 malaikat di surga. Malaikat pertama Mikael. Saya itu dulu bingung. Kenapa di surga kok sudah sediakan panglima perang namanya Mikael? Kalau mau perang ada Mikael pemimpinnya. Kan surga, masih ada surga. Belum ada yang lain. Kemudian ada Jibril. Kalau Tuhan mau bicara pakai Jibril. Mereka membawai malaikat. Kemudian ada satu namanya Lucifer. Dia penyembah. Ya. Dia tiap hari menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Alkitab katakan karena dia tahu semua isi hati Tuhan. Dia tahu tata Tuhan. Dia kepingin kalau gua naik di sana, pasti malaikat-malaikat sama Tuhan nyembah saya. Akhirnya apa? Yaitu yang dikatakan oleh Pak Stephen, hati-hati kalau setan sudah bawa di atas bumbungan. Bicara tentang kesombongan. Ya, iblis uji sama Tuhan, kalau kamu Tuhan naik ke atas bumbungan dan jatuhkanlah dirimu. Jangan, Pak Stephen kami katakan, jangan keluar dari bait Allah. Kalau kita keluar dari bait Allah, di mana Allah berkata, iblis akan bawa kita naik ke bumbungan. Apa dia sombong tuh? Dia kudeta. Waktu dia kudeta terjadi peperangan. Peperangan pertama itu terjadi di sorga. Peperangan kedua, waktu Yesus mati. Tinggal peperangan ketiga, perang Harmagedon. Kita tunggu yang ketiga, perang Harmagedon. Peperangan pertama sudah terjadi. Peperangan kedua waktu Yesus mati. Nah kita nanti perang yang ketiga. Yang orang boleh bercerita tentang perang Harmagedon. Tapi kita tidak mau ke situ. Kita sudah diangkat Tuhan. Amin. Ya, saudara kasih dalam Kristus, terjadi peperangan di sana. Waktu perang dia kalah, dia jatuh kemana? Hah? Ayo, jatuh kemana? Iblis jatuh kemana? Ayo. Hah? Belum ada bumi. Dulu kan masih ada sorga. Hanya ada malaikat dan Tuhan. Belum ada Tuhan ciptakan lain-lain ya. Dia jatuh kemana? Ke kegelapan. Makanya dinamanya Raja Kegelapan. Dia jatuh ke angkasa yang tidak ada ujungnya. Makanya dia namanya penguasa udara, tutorial di udara. Dia melayang-layang, tidak ada tempat. Bambu, itu bambu saudara. Tidak ada tempat. Waktu bumi diciptakan, tak kalah ada orang Hawa di sana, baru setan itu masuk. Waktu dia jatuh ke bumi, dia bawa apa? Roh sakit hati. Sakit hati sama Tuhan, sama sorga, roh dendam, roh benci, roh amarah, pokoknya macam-macam roh itu yang berhubungan dengan amarah, benci, dengki, membunuh, tengkar, itu ada pada dia semua. Makanya tidak heran kalau seandainya ada pendeta bertengkar, ada jemaat bertengkar, itu sudah dari sononya. Datangnya dari siapa? Kayaknya kok udah setuju dengan saya. Berarti di sini semua damai sejahtera ini, atau suka bertengkar? Roh pertengkaran itu dari iblis. Dia bawa kepahitan, amarah, benci dan sebagainya. Itu dia bawa semua. Makanya kalau orang sudah benci itu bisa bertahun-tahun.
Makanya kalau orang kepahitan itu bisa bertahun-tahun, amarah itu bertahun-tahun. Saking benci, saking marah, saking dendam, saking kepahitannya iblis sama Tuhan Yesus. Waktu dia bunuh Tuhan Yesus apa? Bukan saja disalib, tusuk, dicambuk, pokoknya dihancurin badannya. Orang kalau sudah kepahitan, mayatnya loh, sudah mayat, sudah dibunuh loh, dipotong-potong. Kenapa? Kepahitan, amarahnya sudah mendalam. Pernah dengar? Orang sudah mati loh, dipotong-potong. Kalau nggak puas dipotong-potong, digoreng, dibakar, apa? Itu loh. Orang namanya kepahitan. Setan kepahitan sama Tuhan Yesus. Kita tahu, Yesus tahu bahwa dia begitu marah sama Tuhan. Dan Yesus harus datang untuk menebus. Dia tadinya bolonya, dia seorang pemuji, penyembah. Tapi dia sombong, dia ingin menaik situ. Tak kala kita mulai sombong, kita mulai ngambil, tak kala nama kita mulai terkenal. Makanya kemarin saya waktu bilang sama Tamara, aku malu sama Pak Steven. Pak Steven saya sama Daniel aja dah tampilkan wajahnya. Kayaknya saya lebih ganteng malah kalau saya tampilkan. Jadi saya bilang tidak usah ditampilkan di beritanya. Nah, temanya. Tidak usah kasih foto. Nanti saya kegantengan, nanti saya GR lagi. Maksud saya begini. Tidak usah lagi kita tampilkan begitu. Tampil Yesus dalam diri kita. Amin. Karena satu jiwa yang kita bertobat itu sisi surga bersukacita. Tapi kalau kita bawa 100 jiwa tapi tidak bertobat, nggak ada artinya. Kita justru mencelakakan mereka semua lewat kita. Lebih baik kita bawa 1 jiwa, 2 jiwa, 3 jiwa, tapi dia bertobat. Penyembah harus menjadi orang benar. Amin. Kalau enggak, kita cuma pintar bahasa roh. Kita cuma pintar nadanya. Ya, saya percaya Bu Wulan adalah orang benar yang sudah bertobat. Haleluya. Sudah marah-marah, sudah sakit hati, sudah pokoknya lihat dari senyumnya aja sudah tertunggak senyumnya. enjoy. Happy, enjoy. Susah senang, kita buka harus gembira. Amin. Jadi berbeda. Kalau udah berbeda, sudah usah di TB. TB ini yang rusak mau dirubah. Amin. Motivasi yang tidak benar mau dirubah. Yang tujuan pelayanan tidak benar dirubah. Dan saya melihat orang yang mau dirubah pasti ada blessingnya. Amin. Ada blessing. Masa sih Bapak kita yang punya langit dan bumi, Bapak kita yang punya segala kekayaan, Bapak kita yang kita ikuti, yang membuat kita berubah, masa sih dia gak tolong? Pasti dia tolong. Amin. Tapi jangan motivasi kita untuk mencari yang begituan. Amin. Kita motivasi agar kita berkenan di hati Bapak. Amin. Jadi penyembah, saya tidak bawa lagi ke sana ke sini, nanti waktunya kita habis ya. Terakhir yaitu Yakobus pasal yang ke-5 ayat 16. Jadi saya bicara tentang ibadah, bicara tentang penyembah. Kalau kita di sini ada penyembah, semua kita ini jadi penyembah, harus berusaha untuk benar. Kita masih salah, tapi mari kita memperbaiki, ya, perbaiki. Saya, saudara, mari kita sama-sama perbaiki supaya kita ini punya penyembahan. Apa yang kita beri kepada Tuhan itu berkenan di hati Tuhan. Tapi kalau kita tidak benar, walaupun kita kasih ratusan miliar, tapi hidup kita tidak benar, pengorbananmu tidak bisa menyelamatkan kita di hadapan Tuhan. Walaupun suara kita merdu seperti apapun, tapi kalau hidup kita tidak benar, tidak akan membawa kita di hadapan Tuhan. Amin. Jadi kita harus berusaha untuk benar. Yang ketiga dikatakan begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku disuruh dulu. Ngaku dosa. Jangan doa dulu kalau dosa masih ada. Artinya kita harus beres. Kita belum beres, kita udah tumpang tangan orang. Akhirnya ditumpang tangan. Saya punya teman waktu itu rumah tangga gak beres. Saya bilang, Pak, beres dulu rumah tangganya. Jangan melayani itu, Pak. Itu rohnya, setannya kuat loh. Saya aja sudah melayani dia. Saya kaget, waduh, saya bilang, Pak, Bu, Non, sana aja. Dilayani. Akhirnya apa? Ditangkap sama setan. Makanya waktu kita tumpang tangan, kita layani. Kalau kita belum beres, itu ada celah. Iblis ketawa, ini dia. Ini yang aku suka. Kalau dia tidak beres terus dia melayani jiwa-jiwa, itu yang aku suka. Biar sama-sama jatuh. Yang melayani dan yang dilayani itu sama-sama jatuh. Aku suka itu. Dan banyak seperti itu. Paradigmanya masih ada. Kan siap sedia dalam segala hal.
siap sedia dalam segala hal. Ya, siap sedia dalam segala hal itu kita tetap benar, baik, siap untuk melayani. Kalau dulu saya seperti itu, ada hal yang masih belum benar, layani. Tapi sekarang bertobat, sama-sama kita bertobat, sama-sama. Biar iblis tahu, iblis lihat di sini, iblis dengar ini, iblis tahu kita mempermalukan iblis. Amin. Karena itu kita saling apa? Mengaku dosa. Lalu apa? Setelah itu saling mendoakan. Jadi ada poin-poin dulu. Saling mengaku dosa, baru saling mendoakan. Supaya apa? Kamu sembuh, tidak ada hambatan, tidak ada gangguan. Kenapa? Sudah beres gitu di hadapan Tuhan. Ya. Kalaupun tidak sembuh, tidak apa-apa, karena mati masuk surga. Kalau dulu kita paksakan Tuhan sembuhkan, harus sembuh. Kalau enggak sekarang nggak apa-apa. Kemarin beberapa waktu lalu saya bertemu dengan seorang anak Tuhan, itu sudah stroke. Nama saya Bapak Pendeta. Kalau saya disembuhkan Tuhan, saya akan melayani Tuhan. Kasih Pak. Kalau disembuhkan saya melayani Tuhan. Sudah Pak, dah sembuh, disembuhkan apa-apa Pak. Yang penting Bapak bertobat. Kalau Bapak bertobat, Bapak dah sembuh. Tubuh ini kita mati tinggalkan, mau yang ganteng, sehat, kuat, cantik, jelek, semua akan tubuh ini kembali ke tanah. Yang penting ini, hidup roh kita ini, hati kita ini, jiwa kita ini. Saya bilang sama Bapak ini, udah Pak, kasih Pak. Dulu Bapak kalau belum ini belum stroke, diundang kebaktian Susana minta ampun. Sekarang sudah stroke baru, kalau Tuhan sembuhkan saya ikut Tuhan Yesus Kristus Jakarta. Nggak perlu gitu ya. Tuhannya perlu pertobatan. Amin. Amin. Nah, jangan sampai Tuhan kasih stroke dulu, baru aku melayani Tuhan. Di sini dada, semua melayani Tuhan. Amin. Ya. Jadi terus dikatakan supaya kamu sembuh. Nah ini dia doa. Sering kita lupa ini doa orang benar. Terus bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bukan doa orang bersalah, doa orang benar. Nah, yakin didoakan, itu besar kuasa. Pendoa harus benar. Tadi Ibu sudah menyinggung tentang melahirkan pendoa. Maka saya berharap Ibu menekankan pun ini, pendoa harus benar. Karena pendoa ini membawa kelepasan bagi banyak orang. Jangan sampai kita menawarkan hal-hal yang tidak perlu kita menawar. Pokoknya kalau kita orang benar, kita bawa mereka kepada surga, kita bawa mereka kepada Tuhan, bawa hidup benar, hidup kudus, hidup suci. Saya percaya ada kuasa. Kuasanya merubah. Kuasa bukan kuasa saja menyembuhkan. Yang kita kejar bukan kesembuhan saja, tapi kuasa yang mengubah hidup orang. Susah, Tuhan bisa mengadakan segala mujizat, tapi Tuhan tidak bisa bukan mujizat mengubah orang. Tuhan tidak bisa mengubah orang karena kita punya free will, dikasih kebebasan. Mau jahat, mau baik itu pilihan kita. Mujizat-mujizat lain Tuhan bisa buka, tapi mujizat untuk orang berubah itu kembali kepada saudara dan saya. Sejauh mana kita mengizinkan. Makanya kita baca di dalam kitab Wahyu ditutup. Kalau kamu berbuat cemar, terus berbuat cemar. Kalau kamu mau jahat, terus berbuat jahat. Kalau kamu mau baik, terus berbuat baik. Kalau kamu mau kudus, teruslah berbuat kudus. Pilihan kepada kita. Kita punya hak memilih. Kita mau tinggal dalam kejahatan, kecemaran, atau kita tinggal dalam kekudusan dan kebenaran. Itu kembali kepada Tuhan. Mujizat yang Tuhan tidak bisa lakukan merubah. Tapi tak kala kita melihat Tuhan, ini aku. Tuhan akan segera mengirimkan Roh Kudus untuk merubah. Tuhan hanya butuh sedikit celah kita untuk membuka. Amin. Alkitab katakan Tuhan di depan pintu mengetok pintu. Ketuk, karena siapa mendengar dan membukakan pintu, aku akan masuk dan akan makan sehidangan dengan engkau. Aku ketuk. Kalau iblis tidak ada pakai ketok, saudara kesalahan Tuhan, dia akan masuk. Makanya saudara, ada pendeta berkata begini, iblis itu seperti singa ompong yang mengaum-ngaum. Oh, dia ompong bagi orang bagi orang yang benar, tapi dia beringas bagi orang yang berdosa. Amin. Saya bilang sama pendeta,
Dia kepakai air, oh dia sekarang sudah ompong, tidak ada kekuatan. Giginya sudah ompong semua. Jadi dia cuma air liur saja dia kalau dia cium-cium saja. Oh iya, untuk orang yang ada dalam Tuhan. Tapi untuk orang berdosa, dia beringas, dia gigit, dihancurkan dan dia binasakan. Amin. Jadi saudara kasih dalam Kristus Yesus, kebenaran itu menjadi sesuatu yang mutlak, kudusan. Saya melihat bahwa saya kok bisa ya? Dulu itu rasanya susah. Pikiran mulai muncul begini, begitu dan sebagainya. Sekarang ini kalau pikiran mulai muncul aneh-aneh dalam nama Yesus, cara Yesus. Tenang saudara. Kalau dulu waduh dikasih ruang. Hari ini kita semua berubah, bertobat. Amin. Amin. Kayaknya aku nggak setuju ya. Coba kasih senyum dulu kiri kanan. Kelihatan kok dari mukanya yang mau berubah. Haleluya. Ya kalau TP saya percaya kadang-kadang ada juga terjadi di dalam gesekan-gesekan apa terjadi. Ya tapi orang benar pasti akan melakukan kebenaran. Amin. Ya. Puji Tuhan. Saya banyak ayat yang saya siapkan tapi ternyata nanti kalau kebanyakan ayat nanti bosan. Bapak Ibu bilang, "Duh, capek. Jangan lagi pendeta Joni khotbah itu. Terlalu lama dia khotbah." Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyi satu pujian dulu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Kaya dan menilai tak ada sembunyi baik. Mari saudara kita bagi berdua. Sikia lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tenang setia. Aku lihat yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tenang setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tenang setia. Bapa dalam sorga, ini kami hamba-hambamu dan umat. Tidak ada yang terselubung di mata. Engkau tahu hati kami. Kalau saat ini hati kami marah, ada kebencian, dendam, ada kecemaran dan kenajisan, ada hal-hal yang tidak menyukakan. Kau lihat kami, ubah kami baik hamba-hambamu dan umatmu, sehingga Tuhan pada waktu Engkau panggil kami, Engkau akan berseru terang, hai hambaku yang aku kasihi, duduklah di sebelah kami. Engkau tidak dapati kami Tuhan seperti Matius pasal 7:21 itu. Engkau dapati kami berjuang
mempertahankan hidup benar, hidup kudus, hidup suci, mempertahankan motivasi benar di hadapan Tuhan sampai Engkau datang kali yang kedua. Waktu kami memberitakan tentang Engkau, kami membawa umat Tuhan kepada kebenaran, kekudusan, kesucian, pemulihan dalam kebenaran dan kekudusan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami keluar dari apa yang Engkau rencanakan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ampuni kami. Saat ini kuduskan, sucikan. Kami tidak memberi ruang pada iblis. Keselamatan tidak bonceng. Suami tidak bisa menjamin keselamatan istri. Demikian pula istri. Orang tua tidak menjamin keselamatan anak, demikian juga anak terhadap orang tua. Sahabat tidak bisa menjamin keselamatan sahabat. Semua kita bertanggung jawab keselamatan kita di hadapan Tuhan. Kita rindu supaya kita semua diselamatkan. Suami, istri, anak, sahabat, semua yang ada di TP, semua kita yang melayani, semua jemaat Tuhan. Suatu waktu kita bertemu di sana bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak berhabis di hidup. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Sekali lagi telah kulihat saya serahkan.